ketika orang yang khawatir dengan adanya dui fungsi ABRI adalah mereka yang melihat potensi kekerasan yang bisa timbul ketika TNI atau ABRI waktu itu masuk ke ranah-ranah sipil. Yang mana power dari sipil dengan TNI ini kan sangat jomplang begitu. Tapi naskah akademiknya yang mana aja itu masyarakat bingung gitu ya. Waktu itu memang sempat diupload gitu ya di halaman DPR. Tapi kan itu hanya sesaat dan masyarakat nggak sempat punya cukup waktu untuk mengevaluasi itu. Beberapa kalangan yang mendukung terkait dengan RUU TNI secara spesifik ya, mereka adalah keluarga TNI itu sendiri. Berarti memang ada suara-suara dari internal TNI sendiri ya? Ya, dan mereka sebenarnya lebih dekat pada persoalan kesejahteraan TNI. Sahabat Kompas, kembali lagi di Bongkar Data bersama dengan Litbang Kompas. Dan hari ini kita akan membahas sesuatu yang jadi perbincangan publik, yakni pengesahan RUU TNI yang baru saja disahkan pada 20 Maret 2020 kemarin. Dan saya tidak sendiri saat ini, saya sudah bersama dengan dua orang peneliti Litbang Kompas. Yang pertama ada Mas Adven. Halo Mas, gimana kabarnya? Baik. Dan ada Mas Tiar. Oke, kita akan membahas terkait RUU TNI yang belakangan ini masih ramai, bahkan beberapa waktu terakhir ini masih ada ya gejolak lah ya di beberapa daerah mahasiswa yang masih melakukan aksi, bahkan ada juga sempat korban kalau tidak salah dari kalangan mahasiswa. Tapi sebelum jauh ke situ, pertanyaan paling mendasarnya sebenarnya apa sih sebenarnya yang ditolak ini kan? Salah satu yang sering ramai disebut itu kan soal dui fungsi ya, dui fungsi militer, dui fungsi ABRI. Nah mungkin dari Mas Tiar mungkin bisa menceritakan dulu sebenarnya bagaimana sih sebenarnya dui fungsi itu yang mungkin ditakutkan ya di salah satu penolakan RUU TNI ini. Mungkin dari Mas Tiar bisa menceritakan. Mungkin kalau kita mengingat ya Mas ya, di zaman kakak ke belakang ya, di zaman Orde Baru itu kan memang isu soal atau narasi tentang dui fungsi ini kan memang terjadi dalam arti waktu itu namanya ABRI ya. Kita kan waktu itu disatukan namanya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, ABRI. Dan dui fungsi ini artinya adalah ABRI ini sebagai alat pertahanan negara di satu sisi, tapi di sisi lain mereka juga punya atau bisa menjadi aktor politik dan juga menjadi aktor sosial gitu yang mempengaruhi kebijakan-kebijakan publik gitu. Nah artinya kan ini menjadi sedikit bukan sedikit ya, tapi menjadi problem ya bahwa waktu itu ya. Iya, karena kan ini di satu sisi ABRI itu punya kekuatan hukum menggunakan senjata misalnya. Tapi di satu sisi dia juga bisa mempengaruhi atau membuat kebijakan-kebijakan publik, keputusan-keputusan politik. Nah ini kan juga menjadi problem kan di masyarakat. Gitu. Waktu pada masa itu. Mas gitu sendiri ya. punya pandangan gimana Mas? Soal dui fungsi ABRI di masa Orde Baru itu. Kenapa sih sampai sebegitu takutnya orang ya kita kembali lagi ke masa itu? Oke, ketika dui fungsi ABRI ya, yang berakhir reformasi 1998 begitu, pengalaman-pengalaman masyarakat itu agak bercampur sebenarnya di situ. Ketika orang yang khawatir dengan adanya dui fungsi ABRI adalah mereka yang melihat potensi kekerasan yang bisa timbul ketika TNI atau ABRI waktu itu masuk ke ranah-ranah sipil. Yang mana power dari sipil dengan TNI ini kan sangat jomplang begitu. Makanya ketika reformasi ada satu slogan yaitu supremasi sipil begitu. Nah, di situ sebenarnya kan menandakan bahwa selama ini sipil ini tertekan posisinya di bawah ABRI. Sehingga dengan adanya reformasi, dui fungsi ABRI dihilangkan, artinya sipil kembali supremasi dan militer kembali kepada fungsinya, yaitu sebagai instrumen atau lembaga pertahanan negara, seperti itu. Artinya memang penolakan yang terjadi saat ini ada dasarnya ya, karena sejarah waktu tepatnya pada Orde Baru pernah melihat sendiri bahwa di fungsi ABRI itu ternyata ya cukup membuat keresahan di publik, terutama masyarakat sipil ya. Nah, ini kan sudah dilakukan ya, sudah disahkan RUU TNI. Bahkan ada beberapa pasal yang mungkin dianggap bermasalah karena dianggap ya akan mengulang di fungsi ABRI itu. Nah, dari Litbang Kompas sendiri, sebenarnya penolakan ini kan seperti kelihatan di media sosial, ada juga di publik mahasiswa-mahasiswa itu. Tapi saya mau ke Mas Tiar dulu. Mas, ada nggak sih jajak pendapat Litbang yang bagaimana sih sebenarnya pandangan masyarakat itu terhadap RUU TNI yang baru saja disahkan ini? Ya, jadi memang Litbang Kompas melakukan jejak pendapat ya, tapi mungkin saya ceritain behind the scene-nya ya, karena kami melakukan jejak pendapat tuh minggu lalu kan, hari Senin ya, tanggal 17. Oh, berarti 3 hari sebelum disahkan ya? Ya, sampai hari Kamis kita selesai gitu ya, tapi ternyata hari Jumat itu disahkan gitu. Nah dari hasil jejak pendapat, pertama-tama itu sebenarnya waktu itu, karena itu posisinya masih RUU ya, itu kita melihat sebenarnya ada semacam potret bahwa masyarakat tuh ada yang nggak tahu
bahwa ini tuh ada proses pengesahan RUU TNI gitu. Oke. Itu angkanya sekitar 64,5% gitu, sekitar itu. Dari berapa Dari responden tuh, Mas? responden yang kita tanya sekitar 500 ya. 500-an. Artinya kan sekitar 30-an 5 atau sampai 34 sampai 35% itu yang tahu hanya segitu. Berarti mayoritas waktu itu nggak tahu ya? Iya, ini kan sebenarnya kan menunjukkan memang juga yang isu yang muncul di hari-hari ini bahwa publik itu pelibatannya dipertanyakan gitu kan. Oke. Artinya prosesnya cepat. Masyarakat sipil gitu kan. ini ya tidak Ketika dilibatkan. misalnya kan ada mekanisme ketika masyarakat itu dilibatkan, oh bisa nih mengevaluasi dari naskah akademiknya. Tapi naskah akademiknya yang mana aja itu masyarakat bingung gitu ya. Waktu itu memang sempat diupload gitu ya di halaman DPR. Tapi kan itu hanya sesaat dan masyarakat nggak sempat punya cukup waktu untuk mengevaluasi itu. Gitu. Nah itu kan catatan pertama gitu ya. Nah kalau dari hasil yang lain, dari variabel yang lain, kita melihat ada kekhawatiran pertama publik itu adalah ada tumpang tindih kepentingan dan posisi ya ketika misalnya seorang perwira atau seorang anggota TNI aktif itu masuk ke lembaga-lembaga sipil. Memang ada pembatasan-pembatasan gitu ya. Tapi kan UU ini kan ada indikasi perluasan kan, karena kan ditambah jumlah kementerian yang bisa dimasukin gitu. Nah itu kembali angkanya sekitar 68% itu masyarakat khawatir bahwa nanti ada potensi tumpang tindih ketika seorang anggota TNI sekaligus juga menjabat di lembaga-lembaga sivil gitu. Nah, itu kan menunjukkan ada semacam resistensi gitu ya dari publik. Gitu. Nah persoalan demokrasi sendiri gimana Mas? Maksudnya ada nggak sih kekhawatiran kalau misalnya waktu itu ya, waktu responden jajak pendapat dilakukan, khawatir nggak sih Mas dengan RUU TNI ini akan mengganggu proses demokrasi? Karena kita tahu tadi diceritakan sejarahnya kan reformasi sipil seperti tidak punya power gitu ya. Ya, jadi memang kalau kita tanya spesifik lagi, adakah kekhawatiran publik bahwa nanti misalnya kemunduran demokrasi gitu ya, dan itu memundurkan proses reformasi 98 gitu, memang angkanya mirip juga bahwa ada 55% yang setuju dan 14% itu sangat tidak setuju, 55% itu khawatir gitu ya, khawatir bahwa itu akan terjadi. Sementara 14% yang lain itu sangat khawatir gitu. Terjadi kembali ke 1998. Tidak terjadi ke 98, tapi minimal ada masyarakat menilai ini akan terjadi kemunduran demokrasi. Oh, oke. Dan itu mencederai proses yang sudah dibangun dari reformasi 98. Gitu. Artinya bisa kita lihat kalau hasil jajak pendapat itu sesuai ya dengan yang terjadi di lapangan, karena banyak juga mahasiswa dan teman-teman dari koalisi masyarakat sipil yang melakukan penolakan. Ya, itu mencerminkan resistensi publik yang juga terjadi di di saat-saat sebelum disahkan hingga setelah disahkan kan. Aksi massanya kan itu menunjukkan bahwa memang ada resistensi yang muncul dari publik gitu ya. Dan itu terekam di jajak pendapat dan juga muncul di aksi massa ini gitu. Oke. Nah, selain di lapangan sebenarnya kan riak-riak penolakan ini sebenarnya sudah muncul juga ya di media sosial ya. Nah, dari Litbang Kompas sendiri melihatnya gimana? Analisis media sosialnya ada nggak yang apakah di medsos itu sama nggak nih penolakan juga tinggi dengan RUU TNI ini atau justru berbeda? Mas Adven silakan. Oke, terima kasih. Jadi kami di Litbang Kompas ini punya alat ya yang namanya Kompas Monitoring. Yang mana ketika ada isu-isu yang cukup hangat, cukup viral gitu ya, itu coba kami pantau, salah satunya terkait dengan RUU TNI begitu. Nah, pemantauan kami lakukan sepanjang ketika RUU TNI ini masuk ke prolegnas. Seperti itu. Kalau data kami secara lini masa ya, itu di tanggal 18 Februari masuk ke prolegnas dari DPR begitu ya. Nah, kemudian kami tracking, kami lacak hingga tanggal 21 Maret. Berarti hampir sebulan lebih Mas ya? Ya, hampir sebulan lebih. Dan artinya 21 Maret itu adalah H+1 setelah RUU disahkan menjadi undang-undang begitu ya. Nah, hasil temuan yang kami dapatkan dari pelacakan melalui Kompas Monitoring ini adalah 47% dari netizen ya, dari semua platform media nih, ada TikTok, YouTube, X dan sebagainya begitu, mereka sentimennya negatif terhadap RUU TNI begitu ya. Ya namanya pro kontra, di sisi positifnya ada sekitar 20%. Artinya kalau kita lihat secara proporsi ya itu 2:1. Artinya 2 orang tidak setuju, 1 orang setuju. Nah itu sebagai gambaran ya. Artinya ada memang yang namanya RUU TNI ini tidak semuanya menolak, tidak pun semuanya menerima gitu. Ada keterbelahan di situ Mas. Oke. Nah
Sentimennya itu apa aja Mas yang dibahas? Selain menolak, tapi kalau kita spesifikkan lagi ada nggak sih yang apa sih yang dikhawatirkan di medsos itu oleh warganet ini? Oke, dari yang kami pantau ya, setidaknya top 10 lah, top 10 topik yang dibicarakan. Paling atas itu adalah tolak RUU TNI. Oke. Begitu, secara gamblang ya, secara lugas. Secara begitu. umum dia Ya, secara berarti umum. menolak Ya. gambaran besar. Ya, apalagi itu sudah menjadi hashtag. Artinya memang sudah secara volume cukup besar di situ, mendominasi. Kemudian yang kedua adalah tolak dui fungsi TNI. Oh, atau dui fungsi seperti yang ABRI. kita bahas tadi ya. Ya, Berarti seperti ada yang kita- ketakutan. Berarti sejalan dengan jajak pendapat itu sebenarnya. Ya, betul. Polanya sama. Artinya ketika ada di jajak pendapat, muncul juga di media sosial. Itu seperti mirroring begitu ya, apa yang dirasakan oleh masyarakat. Nah, yang menarik sebenarnya ya, di situ ada juga yang mendukung tentang RUU TNI. Oke. Nah, akan saya jelaskan sedikit di sini. Beberapa kalangan yang mendukung terkait dengan RUU TNI secara spesifik ya, mereka adalah keluarga TNI itu sendiri. Berarti memang ada suara-suara dari internal TNI sendiri ya. Ya, dan mereka sebenarnya lebih dekat pada persoalan kesejahteraan TNI. Sebagai contoh begini, Oke, oke. ada keluarga yang mengatakan di situ ya, istri sebenarnya istri personel TNI berkomentar ya, anak kami masih kecil-kecil, tolong dong disahkan RUU TNI supaya pensiunnya lebih lama. Oke, itu Seperti masuk ke pasal 53 itu Mas ya. Nah, Ya. persis begitu. Kemudian ada juga yang bilang begini, oke, kami setuju dengan RUU TNI, ditambahin juga dong soal honor. Begitu. Artinya memang yang mendukung ini ada mereka yang kelompok-kelompok anggota atau bagian dari TNI ya, entah dia personel maupun dia keluarga dari TNI sendiri. Kemudian yang menarik begini, Mas. Ada juga kelompok yang menyatakan bahwa mereka kecewa dengan pemerintahan sipil. Maksudnya begini. Ketika kita lihat pola ya, setelah 98 reformasi, Iya. itu kan kepemimpinan negara ini dipegang oleh golongan Sipil, sipil ya. begitu ya. Ada Pak Habibie, ada Gus Dur, ada Megawati, seperti itu ya waktu itu. Kemudian muncul era SBY, yang mana saat itu euforia masyarakat melihat adanya tokoh politik yang baru dan populer. Saat itu mak-mak yang tertarik ya, Iya, kita iya. ingat bahwa sosok SBY ini sangat diidamkan oleh kalangan mak-mak begitu kan. Tapi kita melihat bahwa SBY ini adalah sebenarnya representatif dari militer. 10 tahun beliau berkuasa begitu. Melihat 10 tahun berkuasa, masyarakat sepertinya kok tidak seperti dulu juga ya gitu kan. Akhirnya ketika Jokowi maju dan jadi presiden 1 dekade, 10 tahun ya, muncul juga kekecewaan kembali. Benar, sipil lagi ya. Sipil lagi. Seakan mengulang gitu Iya, ya. hitam putih seperti itu, sipil, militer, sipil. Nah, sebagian yang sekarang itu setuju dengan RUU TNI adalah mereka yang kecewa dengan 10 tahun pemerintahan Oke. Jokowi, dan itu adalah orang-orang yang barangkali sebagian besar memilih Prabowo Subianto yang latar belakangnya tentu saja militer, begitu. Mas Tia sendiri ternyata gimana Mas? Ada yang pro juga nih ternyata terhadap RUU ini. Apa tuh alasannya kira-kira yang membuat banyak masyarakat yang lebih, ada juga yang mendukung ternyata? Iya, kita mungkin bisa berbasis data survei lagi ya. Kalau ini survei yang selalu kita lakukan secara periodik. Kita bicara citra TNI. Oke, citra TNI. TNI di mata masyarakat itu kan sebenarnya memang salah satu lembaga negara yang sangat positif ya citranya gitu. Bahkan dari 2 survei terakhir itu di tengah tahun kemarin dan awal tahun kemarin itu angkanya di atas 90%. Di atas 90, paling Artinya kan tinggi itu sebenarnya Mas ya? penerimaan masyarakat terhadap kehadiran TNI itu tinggi gitu ya. Tapi kan ini kan juga bisa kita lihat dari sudut pandang yang lain gitu, bahwa memang TNI ini gitu hadir di masyarakat itu kan dalam konteks mereka adalah sebagai orang yang menjaga keamanan gitu ya, orang yang menjaga sebagai alat pertahanan negara gitu. Dan mereka juga misalnya di saat bencana alam dan seterusnya gitu ya, itu masyarakat itu melihat mereka hadir gitu ya. Tapi kalau kita bicara RUU TNI atau nanti ini UU TNI sekarang ini kan sebenarnya kan impactnya adalah ke TNI dalam arti TNI mereka yang elit gitu ya. Karena kan ini kan bicara soal kebijakan misalnya ada perwira tinggi yang nanti bisa menjabat dan seterusnya gitu. Nah mungkin itulah yang memperlatar belakangi tetap ada gitu ya, walaupun mungkin lebih kecil kalau dari datanya Bung Advan tadi, tetap ada juga masyarakat yang menerima atau memberikan sentimen positif terhadap isu ini gitu. Oke. Walaupun kembali lagi kita perlu menggarisbawahi yang relatif lebih tinggi adalah kecenderung yang mereka melihatnya secara negatif gitu ya. Nah, kalau kita kelompokkan lagi Mas, ada nggak sih dari galangan pendidikan ya, golongan pendidikannya melihat ini, misalnya dari pendidikan tinggi melihat RUU ini seperti apa, sementara yang menengah bawah itu seperti apa?
Jadi memang dari kembali ke data hasil jajak pendapat ya, ini ada semacam konfirmasi dari data yang kita temukan bahwa memang isu tentang UU TNI ini adalah isu yang lebih dekat dengan masyarakat kelas atas ya, dalam tanda kutip mereka yang berpendidikan tinggi begitu. Karena apa? Karena tingkat tadi kita kembali ke tingkat pengetahuan. Orang responden yang berlatar belakang pendidikan tinggi itu memang lebih dari 60% yang tahu bahwa memang ini ada proses ini gitu. Sementara kalau yang angka yang lebih kecil itu ada di mereka yang berada di pendidikan dasar gitu. Dan tingkat resistensinya pun lebih tinggi di kelompok yang berpendidikan tinggi gitu. Ada sekitar 78% gitu ya masyarakat kelas atau berpendidikan tinggi yang khawatir bahwa ada tumpang tindih gitu ya. Sementara kalau di masyarakat pendidikan dasar itu relatif angkanya di bawah itu gitu. Oke. Karena kalau kita bicara tadi ya isu soal ancaman demokrasi, isu soal fakta sejarah soal Orde Baru itu memang kan relatif cenderung lebih dalam ya pemahaman isu ini di kalangan-kalangan atas, terutama mereka yang berpendidikan tinggi. Gitu. Jadi intinya pembahasan RUU ini mungkin tidak semua orang paham ya. Tidak sebenarnya paham, substansi gitu ya. yang ditolak, yang diperjuangkan itu apa gitu. Betul. Karena tadi terlihat juga ya dari Mas Adven kan melihat nyata ada juga kelompok dari internal TNI yang fokus dalam masalah kesejahteraan. Walaupun itu memang juga penting kan, itu kan sudah jadi isu beberapa lama. Tapi aku mau ke Mas Adven, Mas. Kalau secara umum kita melihat dinamika yang terjadi saat ini kan sudah disahkan. Kira-kira endingnya ini akan seperti apa nih? Ini kan tinggal ada di tangan Prabowo ya. Tapi dari Mas Adven sendiri melihatnya gimana nih Mas? Dengan mungkin masih akan ada juga demonstrasi di beberapa waktu ini sampai ya mungkin batas waktu. Oke, menarik. Jadi begini, ketika saya lihat, tadi saya bilang trackingnya sampai tanggal 21 ya, begitu. Tapi sampai sekarang sebenarnya masih running ini, crawling datanya begitu. Yang kelihatan adalah sentimen negatifnya itu semakin tumbuh. Oke. Karena itu memang sejalan atau beriringan ya dengan aksi-aksi demonstrasi yang ternyata boomingnya itu setelah disahkan, gitu kan. Bukan ketika disahkan di hari H, demo di depan DPR itu ada memang di hari H, cuma tidak semasif yang sekarang di berbagai daerah begitu ya. Ada di Jogja, Surabaya, Malang, bahkan di luar Jawa pun ada penolakan-penolakan dari berbagai kalangan, terutama mahasiswa begitu. Artinya kenapa? Dari gerakan-gerakan ini, ketika memang itu dirawat dengan konsisten, maksudnya ketika mereka melawan dengan cara yang benar ya, bukan dengan kekerasan dan sebagainya, bisa jadi ini menjadi social movement, kesadaran yang lebih banyak, lebih orang banyak tahu. Tadi kan Mas Tiar dengan jejak pendapatnya, dia bilang, oh cuma sedikit masyarakat yang tahu gitu kan. Tapi dengan adanya istilahnya apa ya, riak-riak lah, demonstrasi ini kan sebenarnya riak dari suatu kegundahan ya, suatu problem yang orang akhirnya ngerti, loh, oh iya ini mahasiswa demo apa sih, orang-orang demo apa sih begitu kan. Nah kedepannya barangkali tadi ya waktu 30 hari ini kita tidak terlalu banyak dengan 30 hari apakah ada 30 hari ini apa nih Mas? 30 hari adalah ketika undang-undang ini tidak ada yang menolak atau tidak ada banding atau dicek lagi ya ke MK seperti itu, ya udah jalan seperti yang sudah diputuskan. Berarti gitu presiden tidak perlu. Nah kalau itu nanti Mas Tiar yang cerita ya kan. Nah intinya adalah ketika masyarakat ini demonstrasi dan pihak DPR ataupun elit ya tidak melihatnya sebagai suatu hal yang menggugah atau mengusik hati atau pikiran mereka seperti selama ini kita khawatirkan begitu, ya akan lanjut terus. Tidak terbendung begitu. Nah aku mau ke Mas Tiar soal tadi itu. Prosesnya seperti apa nih Mas? Ini kan sudah selesai. Ya, sudah disahkan RUU kan ya. disahkan oleh DPR. Nah ini ya ini kan dalam tanda kutip bolanya mungkin dilihat di presiden gitu ya, karena presiden harus tanda tangan gitu. Cuma kan dalam aturan formalnya selama 30 hari pun presiden tidak menandatanganinya, itu jadi kesepakatan bersama gitu. Artinya tidak ada apa namanya hambatan dalam tanda kutip, kecuali tadi misalnya memang ada banding ke MK, diuji lagi secara formal begitu ya. Memang misalnya dalam perjalanannya ternyata ada cacat yang bisa bisa menunda atau membatalkan gitu ya, itu mungkin saja terjadi begitu ya. Nah itu yang perlu kita lihat prosesnya ke depan ini nanti seperti apa gitu. Oke, berarti artinya kita masih menunggu dinamika RUU TNI ini seperti apa. Tapi pembahasan selanjutnya nanti mungkin kita akan bahas di bongkar data selanjutnya kali Mas ya. Ada data-data menarik sambil kita menunggu dinamika ya. Demikian sahabat Kompas, kira-kira pembahasan kita kali ini terkait revisi Undang-Undang TNI yang baru saja disahkan. Sampai jumpa di episode bongkar data selanjutnya.